siapakah pangsa pasar atau calon pelanggan yang bisa Anda targetkan untuk nanti menjadi pelanggan Anda. Jadi target kalian itu sebenarnya ada beberapa golongan, ada beberapa kelompok orang. Nah, kelompok orang yang bisa Anda target dan itu Anda sesuaikan di tempat Anda masing-masing. Yang pertama itu adalah orang-orang yang pekerja kantoran. Cara menghadapinya tentu beda. Cara promosinya ke pekerja kantoran pasti beda. Strateginya itu beda. Yang kedua itu adalah anak sekolah dari SMP, SMA sampai kuliah atau mahasiswa. Yang ketiga itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Jika Anda itu berada di satu perumahan atau dekat perumnas, atau Anda di dekat pasar, dekat swalayan, dekat mall, dekat apalagi rumah sakit, dekat perhotelan. Nah, jadi Anda sesuaikan, Anda petak-petakkan dulu targetnya. Jadi ada enggak ibu-ibu rumah tangga itu, ada enggak gitu. Dan karakternya itu seperti apa sih? Kalau ibu rumah tangga itu dia pengennya dengan motornya bagaimana gitu ya? Ataukah cepat sekali cara mencucinya, atau bersih sekali, atau apa? Mungkin dia sambil kalau ibu-ibu itu biasanya sambil ngobrol juga ada ya, sambil ngobrol atau sambil nunggu anaknya sekolah juga bisa gitu. Jadi Anda sesuaikan cara menghadapinya dan cara menarik mereka supaya mampir itu pasti beda. Yang berikutnya adalah pecinta touring ya, baik mobil maupun motor touring. Itu bagaimana supaya mampir ke tempat Anda itu pasti bisa. Jadi ada pekerja karyawan, ada mahasiswa, ada pekerja kantor, anak sekolahan, ibu rumah tangga, dan pekerja touring. Bagaimana cara menarik mereka supaya datang ke tempat Anda? Ya, sebenarnya caranya sangat mudah, tapi saya tidak bahas di sini. Nanti saya akan bahas di video yang lain ya. Saya hanya ingin menunjukkan ke Anda itu ya, siapa sih yang target ataupun calon pelanggan yang bisa Anda tarik nanti ke tempat cuci mobil motor Anda gitu. Nah, contoh yang pertama itu seorang pekerja kantor. Pasti dia Senin sampai Jumat itu dia ngantor. Berarti kemungkinan itu Jumat itu Anda sudah posting, katakanlah gitu ya. Senin, Kamis dan Jumat itu Anda posting di status WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram. Di Facebook yang Anda itu berkomunitas dengan pekerja kantoran di tempat Anda. Kalau mahasiswa, nah mahasiswa itu cenderung waktunya tidak terikat sih. Mahasiswa sekarang itu semester 1 sampai 5 itu paling pagi sampai jam 12 sampai jam 3 sore ya. Tapi kalau di kos-kosan itu orang biasanya malah sore sampai malam atau siang sampai malam itu buka, seperti warung angkringan, seperti counter pulsa, toko komputer, apalagi warung makan itu di deket-deket fakultas, deket-deket kampus. Itu justru dari sore atau dari siang itu sampai malam jam 12 masih buka dan masih ada yang nyuci motor mobil. Nah, berarti beda kan? Ya, sesuai dengan pekerjaan atau aktivitas kegiatan mereka tentu Anda harus berbeda-beda. Nah, jadi silahkan nanti itu kalau dekat kampus dibuat berapa, 1 shift, 2 shift bisa, atau dibuka mulai siang sampai malam bisa, atau dibagi 2 shift, pagi sampai sore dan sore sampai malam, sampai dini, sampai jam 3 pagi atau sampai jam, bisa saja gitu. Nah, kemudian anak sekolah itu jelas dia sekolah. Biasanya anak sekolah itu Sabtu dan Minggu aja, Sabtu dan hari Minggu. Nah, gimana cara menarik mereka supaya mampir? Berarti harus ada media, harus ada satu informasi yang sampai kepada mereka. Apakah itu Anda itu buat brosur digital ya, kayak gambar yang bisa diedit di foto, kemudian Anda sebarkan ke komunitas-komunitas pelajar.
Tapi ingat ya, ketika Anda sudah mulai mempromosikan usaha, itu kalau usahakan itu ada promosinya, ada diskonnya. Kalau pelajar itu 10.000, kalau pekerja kantor itu 15.000, kalau karyawan itu 13.000. Jadi Anda bisa menyesuaikan kantong mereka. Tidak perlu saklek gitu. Tidak harus 15.000 semua atau tidak harus 10.000 semua. Nah, kenapa? Karena sebenarnya cuci mobil motor itu yang lebih bijaksana, yang lebih objektif itu tarifnya itu mengikuti tingkat kotornya sebenarnya, tingkat kesulitan membersihkannya sebenarnya. Makanya saya kalau pelanggan-pelanggan saya itu ada mobilnya Hilux, ada mobilnya Innova, dia tidak terlalu kotor ya, dan cara membersihkannya itu cepat. Nah, dan dia rutin dalam satu pekan itu satu kali itu rutin pasti nyuci. Nah, itu namanya pelanggan yang loyal, siap memberi uang, siap memberikan jasa memberikan penghasilan ke Anda gitu. Kemudian ada juga pelanggan saya itu mobil pickup, mobilnya dari pasar, tapi dia tuh terus hampir tiap minggu, tiap 3 hari itu dia nyuci terus. Kenapa? Karena dia itu adalah pelanggan yang berkualitas. Dia tahu tentang perawatan mobil. Coba Anda bayangkan, harga mobil pickup seperti Grand Max itu berapa? 140-an ya, sampai 170 lah yang baru. Terus buat ngusung, buat ngangkut barang-barang, baik barang-barang pertanian, seperti sayur dan sebagainya. Nah, ada pelanggan-pelanggan itu yang berkualitas, yaitulah yang Anda harus menjaga. Dan tarifnya disesuaikan dengan tingkat kotor dan cara membersihkannya sulit apa enggak gitu. Nah, dan itu sangat mereka pahami. Mereka itu memaklumi, kotor banget berarti 40.000. Ini tidak terlalu kotor ya, 35.000. Ini kotor banget dan suruh buka dashboard dalam interiornya, dia request supaya bersih sekali ya, 50.000 lah. Kolongan mobil tambah 20.000 atau 15.000, atau motor lah, katakanlah motor juga sama, disesuaikan. Sebenarnya itu tarifnya itu kalau Anda sudah jalankan 1 tahun itu Anda sudah punya pelanggan-pelanggan itu yang sudah mengerti. Kalau motornya itu kotor sekali ya berarti ditaruh 13.000 sampai 15.000, dan Anda bisa katakan sama pemilik motornya, Mas, ini kotor sekali, tarifnya 15.000 itu Mas, itu. Ini mobil motor besar itu tarifnya 17.000 Mas, sampai 20.000 dan sebagainya gitu. Jadi Anda bisa katakan langsung, tidak usah ragu. Anda terbuka itu lebih baik daripada Anda saklek gitu. Jadi Anda bilang saja tarifnya itu standarnya 13.000 sampai 15.000, tapi disesuaikan atau menyesuaikan tingkat kekotorannya gitu ya. Jadi terus kemudian ibu-ibu rumah tangga, bagaimana cara Anda itu menarik mereka supaya mampir ke tempat Anda itu? Ya banyak sekali caranya. Anda harus juga bermain digital juga, harus bermain sering berkunjung, menyebar brosur kan murah ya, bisa kalau offline-nya itu pakai brosur. Tapi Anda kalau mau cepat itu pakai namanya Google Map. Anda ketik aja misalkan warung kelontong di daerah di desa atau kecamatan Anda, ketik aja di Google itu warung kelontong gitu, kemudian Anda pilih map, nanti akan tampil di sana nomor-nomor HP. Nah, kalian tawarkan ke nomor-nomor HP itu, selamat pagi Pak, Bu, nah saya adalah tukang cuci di daerah sini, kami adalah tukang setem mobil motor di daerah ini, di daerah mana itu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mencuci mobil motor, insya Allah kami bisa menjemput area 10 kilo, 5 kilo sampai 15 kilo bisa saya jemput dengan tambahan tarif Rp2.000. Ya, itu untuk memulai harus begitu. Mobil juga sama. Nah, misalkan kan pengusaha-pengusaha di tempat Anda itu pasti kan banyak, dan rata-rata orang itu mesti pakai Google Map kan. Dia itu sudah nanam alamat itu pakai
Google Map atau bisa dilihat di GPS lah gitu ya. Nah itu tinggal begitu aja, jadi simple. Kemudian pecinta touring, ya touring itu ada mobil ada motor. Kalau motor itu biasanya motor trail ya, yang sekarang baru rame motor trail, KLX dan sebagainya. Gimana caranya mereka bisa mampir ke tempat Anda? Itu yang harus Anda siapkan itu adalah banyak sekali. Tapi kalau salah satu dari yang saya sebutkan ini Anda bisa, insya Allah mereka akan mampir. Satu, ada minuman gratis. Seperti apa? Seperti aqua gelas gratis, teh botol gratis, teh pucuk botol gratis. Nah, pokoknya minuman gratis. Tapi motor trail itu kan satunya 20.000. Anda kehilangan 3.000 untuk ngasih ke mereka kan tidak apa-apa. Jadi tetap sediakan minuman gratis seperti kopi gratis, wifi gratis. Ruang tunggu itu ada kursinya, ada mejanya, syukur-syukur ada TV-nya, ada monitornya, ada tempat cas HP. Tempat cas HP itu dibuat yang banyak. Apalagi cemilan kalau ada ya siapkan. Kalau makan makanan yang bisa dijual siapkan aja. Jadi layanan itu harus banyak. Tambah angin ya ada, ganti oli siapkan olinya ya, dengan tarif yang murah aja. Nanti akan saling menutupi, nanti akan saling mengcover gitu. Kalau mau salon detailing mobil ya silahkan belajar di grup saya juga ada. Nah, saya kasih tahu juga caranya. Itu ya teman-teman.